Wa min a'dhamil muhlikati ar-riya. Di antara perkara yang agung yang dapat membinasakan, perkara besar yang dapat membinasakan adalah ar-riya. Riya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Riya itu dari segi bahasa aja udah kelihatan. Riya itu pengen dilihat orang. Wa qad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamainya dengan syirik kecil. Jadi riya itu sama dengan syirik kecil. Wa syirkul khafi juga disebut dengan syirik yang samar. Karena sama-sama disebut dengan syirik karena sama-sama menduakan Allah sebetulnya. Bedanya kalau syirkul akbar itu menduakan Allah dalam hal kita meminta pertolongan kepada Allah. Kalau di sini menduakan Allah karena kita membagi bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya untuk Allah saja, tapi juga ada karena orang lain. Maka disebut dengan syirkul asghar, juga disebut dengan syirkul khafi. Wa ma'na riya, adapun makna riya adalah talabul manzilah, mencari kedudukan. Wa ta'zim, mencari pengagungan, pengen diagungin orang. Endan nasi, di hadapan manusia, bi amalil akhirati, dengan amal akhirat. Jadi kita pengen di alam sama orang, pengen punya kedudukan di mata orang lain, ya. Pengen diagungkan sama orang lain, tapi dengan cara apa? Dengan cara beramal yang tujuannya akhirat. Kalladzi yusolli wa yasumu, sebagaimana orang yang salat dan berpuasa, wa yatasaddaqu wa yahujju, orang yang bersedekah dan orang yang berhaji, wa yujahid, dan orang yang berjihad, wa yaqra'ul qur'ana, dan orang yang membaca Quran, liyu'azzimahun nas, supaya diagungkan oleh orang. Lidzalika, karena ibadah tersebut, wa yukrimuhu, dan dimuliakan oleh orang lain, au ya'tuhu min amwalihim, atau orang-orang akan memberinya harta, ya, dengan sebab ibadah yang kita lakukan. Makanya sekarang banyak orang yang biar kelihatan rajin, ada atau yang disebut-sebut, ya, supaya apa? Untuk mendapatkan simpati dari orang lain, ya, supaya dapat sumbangan lah, kira-kira gitu. Fadzalika huwal mura'i, maka yang demikian itu adalah orang-orang yang riya. Jadi orang yang beribadah tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan di mata orang, atau bahkan untuk mendapatkan harta dari orang lain. Itu namanya riya. Wa amaluhu mardudun, dan amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'yuhu khaibun, dan usahanya khaibun, rugi. Ya. Sawa'un fa'ala lahun nasu ma amalahu minhum aw lam yaf'aluhu lahu. Baik, ya, orang melakukan apa yang diharapkan ataupun tidak. Jadi ada sebagian orang itu melakukan ibadah kan rajin, biar kelihatan rajin, biar kelihatan soleh, biar kelihatan alim gitu, sehingga orang itu datang kepadanya mengagungkannya, sehingga datang kepadanya memberi harta. Nah, itu disebut dengan riya. Itu ya seperti itu. Baik orang yang kita harapkan itu melakukan apa yang kita harapkan ataupun tidak. Misalnya kalau kita melakukan satu amal yang baik itu untuk diberi harta oleh orang lain, misalnya gitu ya. Nah, baik orang lain itu memberi harta sama kita atau tidak, maka tetap kita disebut sebagai riya. Kita rajin ibadah nih biar disebut orang soleh, tapi orang tetap aja bilang lu bajingan misalnya gitu. Disebut riya enggak? Tetap disebut riya. Karena intinya bukan dari apa yang orang berikan kepada kita, tapi apa yang kita lakukan dan buat siapa. Itu namanya riya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, ya, falyamal amalan sholiha, maka beramalah, maka hendaknya ia beramal amal yang soleh, amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan Allah, ya, dengan ibadahnya kepada siapapun. Jadi kalau kita berharap akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya, maka beramallah amal yang saleh dan jangan sekali-kali
menyekutukan Allah dengan siapapun dengan ibadah yang kita kerjakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartsad dunya." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, hartsal akhirati, keuntungan akhirat, nazid lahu fi hartihi. Maka kata Allah, maka akan kami tambahkan keuntungannya di akhirat. Tuh. Wa man kana yuridu hartsad dunya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka akan kami berikan dari dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak akan memperoleh bagian yang nanti di akhirat. Jadi kalau kita tujuannya untuk akhirat, maka Allah akan tambahkan keuntungan kita. Bukan hanya saja di akhirat, tapi juga di dunia juga akan Allah tambahkan. Kita niat ngaji, memang tujuannya supaya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya saja itu. Maka semua yang ya mungkin nanti dimudahkan dalam segala urusan kita, ya. Jadi semua keuntungan kalau tujuannya akhirat, maka akan Allah tambahkan keuntungan itu, baik itu di akhirat ataupun di dunia. Tapi kalau tujuannya untuk duniawi, kita misalnya sekarang aja nih buat dunia, supaya di alam orang, supaya dianggap orang baik lah, begitu kira-kira. Ini kan duniawi, ya. Maka apa kata Allah? Akan kami berikan itu, tapi hanya sebatas itu saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka dia tidak akan mendapatkan bagian yang tidak akhirat.